nama aku Gina. Bagi kalian yang belum lihat video aku sebelumnya, aku di sini ingin berbagi pengalaman aku selama aku tinggal di Jepang, khususnya di Hokkaido. Dan di video kedua ini, aku ingin berbagi informasi pengalaman aku, bagaimana caranya aku mengundang suami aku yang ada di Indonesia tinggal bareng bersama aku di sini di Hokkaido. Oke, langsung aja. Pertama yang harus kita siapkan, kalian pasti tahu kita harus punya buku nikah. Jadi yang aku harus siapkan pertama adalah buku nikah. Aku harus mengapply suami aku sebagai dependent, sebagai keluarga spouse. Jadi tanggungan aku di sini karena aku yang memegang visa utamanya, visa pekerja di sini. Jadi aku menanggung suami aku untuk tinggal di sini. Jadi kita berdua harus punya ikatan, dan ikatan tersebut dibuktikan oleh keterangan bahwa kita adalah keluarga. Untuk itu, kalau suami istri harus dibuktikan dengan sertifikat pernikahan, yaitu buku nikah. Jadi penting kalau misalnya pasangan kalian ingin dibawa ke sini, kalian harus menyiapkan pertama buku nikah. Jadi kalau misalnya nikah siri ya nggak bisa, soalnya harus dicatat oleh negara. Buku nikah tersebut difotokopi, kemudian diterjemahkan. Kalau bagi kalian yang tidak bisa menerjemahkan buku nikah, bisa minta tolong ke temannya atau bisa cari di internet. Aku sendiri, aku menggunakan Mbah Google mencari artikel-artikel atau blog-blog yang mengenai pengalaman-pengalaman bagaimana caranya proses untuk memboyong keluarga ke Jepang menggunakan visa dependent tersebut. Dan aku berhasil menemukan contoh terjemahan yang di-upload sama salah satu penulis blogger tersebut. Dia upload, ya aku ikutin aja gitu. Terus dengan terjemahan juga ya gitu. Sebenarnya di imigrasi juga nggak diperlihatkan harus untuk penerjemah tuh diterjemahin oleh orang yang legal gitu, penerjemah tersumpah gitu, enggak. Jadi meskipun sendiri pun nggak masalah jadinya gitu. Jadi pertama harus menyiapkan buku nikah, fotokopiannya, dan terjemahannya. Jadi si terjemahannya itu harus disesuaikan dengan buku nikahnya gitu. Jadi misalnya halaman pertama berisi dengan A, B, C, D, E, F, G. Nah itu juga terjemahannya samain, persisin gitu. Terus yang kedua adalah siapkan formulir Certificate of Eligibility buat buat khusus yang dependent, buat keluarga. Kalian bisa dapatkan di websitenya, terus di-download, terus diisi gitu. Dan di sana diisi dari mulai nama, kemudian siapa yang diundangnya, siapa ya pengundangnya, kita juga isi tentang income kita berapa di sana, terus kita bekerja di mana. Jadi itu tuh isi data-data informasi mengenai kita selama kita di Jepang gitu, dan si orang yang diundang. Terus di dalam formulir tersebut jangan lupa disisipkan foto pasangan kita yang kita undang gitu, dengan latar belakang warna putih, ukurannya 4x3. Terus yang keempat itu fotokopi paspor pasangan kita. Jadi orang yang kita undang itu udah tentu dong harus punya paspor terlebih dahulu. Jadi ketika dia udah punya paspor, harus kirimkan paspornya, fotokopiannya maksudnya. Terus juga yang kelima itu fotokopi paspor kita sebagai pengundang. Terus yang keenam itu fotokopi JRU card atau resident card kita. Jadi resident card atau JRU card itu adalah kartu KTP gitu loh, selama KTP tinggal di Jepang gitu. Jadi kamu bukan ilegal gitu.
Nah itu juga harus difotokopi bolak-balik. Terus kita sebagai pengundang harus meminta surat Kazei Nozei Shomeisho gitu. Itu adalah kayak surat pajak itu, bahwa kita tuh taat pajak, itu tuh bayar pajak gitu. Jadi kita mendapatkan itu tuh dengan kita pergi ke Yakuba, Shakusho gitu. Pokoknya mah kita kalau misalnya di Indonesia tuh ke kecamatan gitu minta surat keterangan bahwa kita tuh taat bayar pajak gitu loh. Ya gitu loh pokoknya. Ya terus udah gitu, yang ke-8 itu tuh kita harus menyiapkan Jaishoku Shomeisho, istilahnya surat keterangan bahwa kita bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kita minta ke HR untuk untuk meminta surat keterangan bahwa kita tuh pekerja loh di situ gitu. Terus juga yang ke-9 itu adalah surat garansi, guarantor gitu. Jadi tuh kita tuh selama di sini adalah sebagai guarantor, sebagai penjamin si orang diundang, ya si dependen itu, pasangan kita. Kita isi guarantornya itu, isi suratnya itu adalah isi dimana kita harus menjamin bahwa orang tersebut akan mematuhi hukum-hukum yang ada di sini, kemudian dia tidak akan melanggar hukum, dan ketika itu kita menjamin keuangannya di sini, gitu-gitulah sebenarnya ya. Pokoknya dia tidak akan melakukan tindakan kriminal bla bla gitu sih sebenarnya intinya mah. Terus yang terakhir adalah amplop balasan yang disisihkan perangko disesuaikan dengan yang diminta oleh si imigrasinya sih. Kemarin berapa ya? Aku aja lupa sebenarnya, cuma kalau kalian ngecek di situ udah langsung ada keterangannya kok. Amplop balasan tersebut adalah amplop yang mereka gunakan untuk mengirimkan jika si certificate of eligibility-nya selesai jadi gitu. Dan daripada saat aku apply semuanya berjalan dengan lancar, nggak lama, bener-bener nggak lama, cuma sejam doang kayaknya deh, cuma paling kebanyakan lamanya ngantrinya, tapi nggak begitu banyak karena mungkin di Hokkaido itu nggak terlalu banyak dibanding Tokyo. Di Tokyo mungkin berjam-jam nunggunya kayaknya. Tapi kalau misalnya kemarin sepengalaman aku cuma berapa menit aja, 30 menit sampai 1 jam kalau nggak salah. Itu pun 1 jam bukan nunggu gimana nya, nunggunya paling 15 menitan. Kita isi yang salah, misalnya ada yang miss atau gimana, terus itu udah deh balik dikasih tanda terima bahwa kita apply, udah gitu tunggu deh gitu. Kalau misalnya ada kekurangan dokumen atau misalnya ada dokumen tambahan yang imigrasi minta, mereka akan mengirimkan surat, tapi sebelum mengirimkan surat tersebut mereka akan memberitahunya lewat telepon. Dan begitupun aku waktu meng-apply sertifikat eligibility buat pasangan aku, buat suami aku. Kalau semua dokumen lengkap dijamin gak akan ada masalah. Dan selama ketika kamu berada di Jepang tidak bermasalah, dijamin bakal lancar. Gitu aja sih sebenarnya. Awalnya juga ngerasa gimana ya, kan suka ada desas-desus gitu kalau misalnya cewek memboyong cowok gitu kan, susah, ribet misalnya, terus kayaknya bakal nggak di approve gitu, terus banyak yang ditolak, banyak desas-desus kayak gitu tuh gimana ya kan. Soalnya kan yang kita ketahui bahwa cowok biasanya kan bekerja, kalau cowok memboyong keluarganya gitu, maksudnya istri, terus istrinya nggak kerja atau gimana kan itu biasa, jadi approve-nya tuh gampang katanya. Terus kalau misalnya kebalikannya, kalau istri yang memboyong suami katanya susah, katanya nggak di approve. Ternyata sepengalaman aku meng-apply dan ini fine-fine aja, nggak ada masalah. Asal mungkin sebenarnya yang harus digarisbawahi ketika apply itu, apakah sang pengundang itu memiliki gaji
gaji yang apa ya, yang cukup itu untuk membiayai si dependen tersebut. Intinya cuma itu sih sebenarnya. Jadi nggak ada masalah mau kamu cewek ngundang cowok, mau cowok ngundang cewek, atau cewek ngundang anak-anaknya, atau misalnya cowok ngundang sekeluarga, gimana, asalkan kemampuan keuangan kamu itu mumpuni, nggak masalah. Dan dibuktikan oleh kamu bekerja di mana, dan apa namanya, gaji tahunan kamu berapa, kayak gitu sebenarnya. Jadi jangan khawatir bagi kalian seorang perempuan yang punya punya pasangannya cowok orang Indonesia, terus kamu sebagai pemegang visa utamanya, terus mereka sebagai dependennya, nggak masalah sebenarnya. Begitu, jadi jangan khawatir. Awalnya sih aku juga khawatir, gimana ya kalau misalnya nggak approve gara-gara misalnya gaji aku, gimana misalnya, apakah harus memiliki tabungan sekitar 1 juta yen wow, atau harus gimana gitu untuk memboyong suami. Ternyata nggak masalah. Dan to be honest gitu, ketika aku apply, aku nggak punya tabungan aku nggak punya tabungan segede gitu. Aku baru beres nikah terus baru langsung apply gitu, dan aku masukin cuma dokumen yang itu aja, keterangan aku bayar pajak gitu yang selama setahun itu. Pokoknya ya, kamu ke ini aja, ke kecamatan, minta yang nozei kazei shomeisho aja, itu aja udah. Nggak perlu yang namanya kayak gaji slip gaji selama 3 bulan lah atau gimana. Itu mungkin salah satu yang bisa kamu apa ya, yang kamu ini kalau misalnya nggak pakai itu. Jadi pilih salah satu sebenarnya. Jadi cuma kayak memperlihatkan bahwa kamu mampu gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan komentar. nanti aku bales. Dan kalau misalnya untuk next video, kalau misalnya ada yang mau tahu perihal apa, silakan sisipkan saja di komentarnya, komentar aja lah pokoknya gitu. Udah, bye bye, nanti disambung lagi.